Finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Erlangga, Pak Menko Ekonomi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Nggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu, apakah 2 minggu. Karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota, serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Kita adakan penilaian secara detail, yang ini harus ada treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Kondisi-kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya. Saya berikan contoh peta misalnya di Jakarta Barat. RT, RW, dan kelurahan yang terkena COVID, Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa lihat, sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Artinya sudah merata, sehingga memang harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Ketua MPR, selamat sore. Silakan Pak Bambang. Jadi setelah kita lihat secara detail betul, kenaikan kasus COVID ini selalu berpengaruh kepada indeks kepercayaan konsumen. Selalu. Begitu pembatasan ketat dilakukan, kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun, misalnya itu indeks kepercayaan konsumen IKK pasti naik. Tetapi begitu kasusnya naik, indeks kepercayaan konsumen pasti selalu turun. Selalu kita lihat seperti itu. Kenaikan kasus juga mempengaruhi indeks penjualan retail. Ini di Indonesia maupun negara lain, misalnya ini di Indonesia dan di Thailand sama. Begitu ada penambahan kasus harian, indeks penjualan retailnya juga mesti turun. Di Thailand pun juga sama. Ada penambahan kasus harian naik, indeks penjualannya pasti turun. Sehingga kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana COVID ini dikurangi, ditekan agar hilang dari bumi pertiwi ini. Kalau melihat angka-angka misalnya Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi itu 51, sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin. Tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ. Sisi supply juga sama. Produksi mulai menggeliat. Ekspor tumbuh 58%.
Impor bahan baku tumbuh 79%, tinggi sekali. Impor barang modal tumbuh 35%. Ini angka-angka seperti ini yang tiap hari, tiap pagi masuk ke saya. Saya nggak pernah sarapan, tapi sarapannya angka-angka. Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28%. Ini optimisme ada, tetapi problemnya dari COVID yang belum bisa kita tekan, kita kurangi, dan kita selesaikan. Sisi demand juga sama, sisi permintaan juga sama. Konsumsi terus menguat. Indeks kepercayaan konsumen yang dulu di Februari 85, sekarang sudah 104. 104,4. Mobilitas bulanan, mobility index juga sama. Yang dulu Februari masih -2, sekarang sudah 5,2. Ini optimisme itu ada. Oleh sebab itu, kebijakan PPKM darurat ini mau tidak mau harus kita lakukan karena kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan. Indeks penjualan retail juga tumbuh 12,9%. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2%. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783%. Ini angka-angka yang menurut saya sangat fantastis kenaikannya. Oleh sebab itu, sekali lagi, seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimis bahwa di kuartal kedua dari yang sebelumnya kuartal 1 minus 0,74, di kuartal kedua kita masih optimis akan tumbuh insya Allah kurang lebih 7%. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munas ke-8 Kadin Indonesia pada sore hari ini saya nyatakan dibuka.